Ya, perkenalkan nama saya Theodoresa Diwataru, biasa dipanggil Esa. NRP saya 212-11009. Pada kesempatan kali ini saya hendak menjelaskan mengenai semiotika. Jadi kita mulai dari pengertiannya. Apa sih itu semiotika? Jadi menurut Peirce, sang pencetus teori ini menyatakan bahwa semiotika itu merupakan hal yang berdasarkan logika. Karena semiotika sendiri itu mempelajari mengenai bagaimana kita bernalar, yaitu melalui tanda-tanda. Dan tanda linguistik menjadi salah satu ciri dari teori Peirce ini. Nah, maksudnya apa ini linguistik dalam semiotika Peirce? Jadi maksudnya adalah tanda-tanda yang dibuat itu berkaitan dengan objeknya secara langsung. Jadi tanda ini langsung menyerupai fisik dari objek yang hendak diberi tanda. Karena memiliki hubungan sebab akibat atau ikatan konvensional semacam itu. Nah, dan juga linguistik ini merupakan representasi dari bahasa linguistik ya. Jadi tanda yang teorinya Peirce ini termasuk bahasa linguistik karena tanda-tanda yang diciptakan oleh manusia ini bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu informasi. Jadi linguistik, komunikasi bahasa seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita langsung ke klasifikasi tanda menurut Peirce. Jadi Peirce sendiri mengklasifikasi tanda ke dalam beberapa bagian. Jadi ada 3 subbesar, yaitu berdasarkan ground, berdasarkan objek, dan berdasarkan interpretan. Nah, berdasarkan ground ada dibagi 3 juga, yaitu ada qualisign, sinsign, dan legisign. Apa sih qualisign itu? Jadi qualisign itu intinya adalah kualitas dari suatu tanda. Jadi contohnya seperti misalnya kasar, atau halus, atau bening, seperti itu ya. Jadi masih belum bentuk aktual, jadi kata sifat seperti itu. Lalu ada sinsign. Nah, sinsign ini artinya itu eksistensi dan aktualitas dari kata sifat yang berada pada tanda itu. Jadi misalnya seperti air sungai keruh. Nah, keruhnya ini sudah teraktual gitu karena air sungai itu sudah kena hujan jadi keruh. Nah, seperti itu. Jadi sinsign itu yang sebuah tanda yang aktual gitu. Nah, lalu juga ada legisign. Legisign ini pada intinya adalah norma yang berbentuk tanda-tanda. Jadi contohnya kita bisa tahu seperti rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas seperti itu. Jadi sebuah norma yang dibentuk dalam sebuah tanda. Nah, setelah dari ground kita beralih ke tanda berdasarkan klasifikasi berdasarkan objek. Nah, ada ikon, ada indeks, ada simbol. Jadi tanda yang merupakan ikon adalah tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Jadi sangat merepresentasikan objek yang hendak diberi tanda, misalnya seperti peta Indonesia. Jadi itu sangat jelas sekali bahwa peta Indonesia itu menggambarkan kepulauan Indonesia, karena secara fisik juga menyerupai. Lalu ada indeks. Apa sih itu indeks? Indeks itu merupakan tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal. Jadi maksudnya kausal itu memiliki sebab akibat. Contohnya misalnya seperti ketika kita melihat jalan yang basah. Nah, kita akan tahu bahwa jalan ini habis terkena hujan karena sebelumnya ada hujan. Ataupun misalnya kita melihat lantai yang kotor karena bercak kaki. Nah, itu juga kita bisa tahu bahwa lantai ini habis dilewati oleh orang yang kakinya kotor seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada simbol. Simbol itu apa sih? Jadi simbol itu merupakan tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Bahwa sesuatu disimbolkan melalui tanda dan disepakati oleh para penandanya sebagai acuan umum. Jadi salah satu cirinya adalah ada acuan umum yang telah disepakati seperti itu. Misalnya kita ketika melihat logo plus gitu, logo tambah itu. Nah, itu kita akan langsung
mengingat atau langsung mengerti bahwa itu adalah logo dari palang merah seperti itu. Jadi karena sudah tersepakati secara bersama, nah kita langsung mengetahui maksudnya. Nah, setelah berdasarkan objek, kita langsung ke klasifikasi berdasarkan interpretan. Nah, di interpretan itu ada rim, ada design sign, dan argument. Nah, apa sih maksudnya rim itu? Jadi rim itu adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, misalnya ketika kita melihat seorang matanya merah, mungkin kita bisa berpikir kalau orang itu habis nangis, atau juga bisa berpikiran bahwa oh ini orangnya habis kelilipan apa gitu, atau mungkin juga bisa oh mungkin orangnya habis bangun. Jadi dapat penafsiran yang berbeda-beda. Nah, setelah rim itu ada design sign atau DC sign. Nah, maksud dari DC sign itu adalah tanda yang sesuai dengan fakta kenyataannya. Misalnya aja di salah satu tikungan jalan itu ada rambu yang menuliskan hati-hati untuk melewati ini. Nah, maksudnya mengapa diberi tanda itu? Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, berdasarkan kenyataan sebelumnya, sering terjadi kecelakaan di situ. Makanya diberi tanda atau rambu-rambu untuk berhati-hati. Lalu yang terakhir ada argumen. Nah, argumen ini adalah tanda yang berisi alasan mengenai suatu hal. Nah, misalnya ada tanda larangan untuk merokok di SPBU. Nah, ini karena kan SPBU itu untuk bensin ya, jadi nggak boleh kita merokok kan. Pasti ada alasannya, karena nanti meledak. Nah, setelah kita mengklasifikasi tanda, nah, kita langsung ke macam-macam tanda. Jadi, Peer sendiri membagi tanda-tanda menjadi 10 macam. Ada qualisign. Qualisign itu yang seperti kita sudah tahu itu kualitas dari tandanya, seperti tadi yang halus, kasar, keras. Lalu iconic sign itu adalah tanda yang menunjukkan suatu kemiripan gitu. Jadi yang tadi sebelumnya sudah juga seperti peta Indonesia, itu kan menyerupai Indonesia secara langsung. Lalu ada rematic indexical sign. Nah, ini maksudnya adalah tanda yang berkaitan dengan pengalaman langsung, di mana keberadaannya disebabkan oleh suatu hal. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai rambu-rambu di jalan tikungan itu. Lalu ada descent sign. Nah, ini merupakan tanda yang menunjukkan informasi mengenai suatu hal. Jadi misalnya ketika kita masuk ke sebuah supermarket atau mall gitu, biasanya kan ada tanda exit atau enter. Nah, itu termasuk descent sign. Lalu ada iconic legal sign. Itu merupakan tanda yang berupa perintah atau larangan yang erat kaitannya dengan norma atau hukum. Sekali lagi, norma atau hukum. Nah, misalnya yang sudah dijelaskan itu ya seperti rambu lalu lintas atau lampu di lalu lintas. Lalu ada thematic indexical legal sign. Merupakan tanda yang merujuk pada objek tertentu. Nah, misalnya ada gambar pada toilet yang biasa kita sering temui itu ya, untuk membedakan mana pria mana wanita. Jadi ada simbol tertentu untuk menunjukkan perbedaan itu. Nah, setelah itu ada desain indexical legal sign. Yaitu merupakan tanda yang merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Nah, misalnya kita bisa lihat dalam ambulans, gitu ya. Ambulans kan ketika dia menyalakan lampu mobilnya itu, nah itu menandakan bahwa dia sedang ada pasien yang sakit dan butuh segera untuk diantarkan seperti itu. Lalu ada rheumatic symbol atau symbolic rim. Nah, yaitu merupakan tanda yang menunjukkan keterkaitan dengan objeknya secara umum dan terasosiasi dan telah disepakati. Misalnya saja kita ketika melihat gambar atau foto harimau, nah kita akan langsung mengerti bahwa itu adalah harimau, maksudnya binatang harimau. Mengapa? Karena kita sudah terasosiasi bahwa bentuk harimau seperti itu, dan ketika ada gambarnya, berarti itu kita tahu bahwa itu adalah gambar harimau. Lalu ada desain symbol atau proposition, merupakan tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Nah, misalnya ketika kita mendengar kata keluar, kita akan langsung mengerti di otak kita bahwa kata keluar itu menyuruh kita untuk keluar dan kita akan segera keluar. Lalu yang terakhir ada argument.
yang sudah seperti dibahas sebelumnya, argumen itu merupakan tanda yang merupakan pendapat, hasil berpikir seseorang atas suatu pertimbangan atau alasan tertentu. Misalnya ketika kita melihat suatu ruangan, mungkin ada yang berkata, wah ruangannya kurang rapi, atau mungkin wah ruangannya sudah cukup rapi gitu. Jadi merupakan pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Jadi munculnya berdasarkan pertimbangan seseorang. Nah, yang terakhir, manfaat belajar semiotika. Mengapa kita harus belajar semiotika? Nah, supaya kita dapat berkomunikasi melalui tanda-tanda. Karena komunikasi nggak hanya lewat mulut atau lewat berbicara atau menulis, tapi juga melalui tanda-tanda. Karena juga sesuai dengan pengertian di awal, semiotika itu merupakan tanda yang dibuat untuk mengkomunikasikan informasi tertentu seperti itu. Jadi ketika kita belajar semiotika, berarti kita juga belajar berkomunikasi melalui tanda. Ya, untuk yang bagian candi, karena saya tidak ikut ke Candi Jago kemarin, jadi saya memilih salah satu candi yang mungkin juga pernah dikenal banyak orang, yaitu Candi Hati Kudus Yesus yang berada di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta. Di sejarah singkatnya ini, candi ini sebenarnya dibangun oleh seorang Katolik Belanda, namanya Smootser bersaudara pada tahun 1927. Jadi Pak, tujuan dari pembangunan candi tersebut adalah sebagai monumen atas keberhasilan pabrik gulanya, yang kalau di sana dikenal sebagai Gondang Lipuro, yang lolos dari krisis keuangan yang melanda dunia saat itu. Jadi sebenarnya pada awalnya bukan tempat berdoa, tapi lebih pada monumen, dan juga sebagai ungkapan iman Smootser kepada hati kudus Tuhan Yesus dalam bentuk budaya Jawa. Jadi merupakan ungkapan iman yang ia ungkapkan dalam salah satu bentuk praktik doa seperti itu. Ya, ini letaknya ada di Bantul, di Jalan Ganjuran, di daerah Yogyakarta. Nah, jadi candi ini bersebelahan, jadi masih satu kompleks dengan gereja Katolik di situ, dan juga ada beberapa kompleks seperti rumah sakit dan sekolah juga. Nah, latar belakangnya sekilas itu, jadi mengapa kok bentuknya candi gitu. Nah, jadi situasi politik pada saat itu antara tahun 1920 hingga 1930, kolonialisme itu kejam gitu. Jadi sehingga mendapat kritik dari orang-orang pribumi sendiri. Nah, untuk itu keluarga Smootser tadi melakukan pendekatan seperti itu, dan juga kebetulan pada saat itu juga pandangan gereja Katolik terhadap kaum buruh dan kaum kecil juga mendapat perhatian seperti itu. Jadi sedang menggalangkan ajaran mengenai kemanusiaan. Nah, akhirnya konteks sosial yang seperti itu mempengaruhi Smootser bersaudara untuk membuat gerakan yang berpihak pada pribumi yang tertindas seperti itu. Nah, pada tahun 1920-an juga muncul gaya arsitektur yang disebut dengan arsitektur Indo-Eropa. Nah, bentuk ini merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur setempat. Jadi memang pada saat itu juga agama-agama seperti Kristen dan Katolik juga baru masuk. Nah, jadi ada perpaduan arsitektur seperti itu. Dan kebetulan yang membawa Belanda, jadi corak Eropanya pasti masih kental. Lalu juga mereka ingin melepas semua ikatan itu ya, jadi yang Indo-Eropa, maka Smootser ini membangun candi gitu. Dan juga ingin menunjukkan kalau beriman itu nggak harus mengikuti budaya yang membawanya gitu. Jadi misalnya budaya Eropa atau Belanda, tapi iman yang otentik, maksudnya iman yang sesuai dengan budaya sendiri. Nah, maka akhirnya mereka memilih bentuk candi seperti itu. Dan juga pengaruh Hinduisme pada Jawa saat itu sangat kuat gitu, bahkan sampai sekarang. Nah, bangunan ini dapat dikatakan sebagai candi karena memiliki kriteria seperti pada umumnya, jadi seperti kriteria candi-candi Hindu. Nah, jadi ada 3 bagian seperti itu. Mungkin kalau sekilas seperti ini, jadi ada
tiga bagian. Yang paling bawah itu Burloka, yang tengah itu Buwarloka, dan yang paling atas itu Swarloka, seperti itu. Ini bentuk keseluruhan Candi Hati Kudus Yesus di Ganjuran. Nah, kita analisis satu-satu. Jadi bagian bawah Burloka itu merupakan bagian dasar candi, juga sekaligus membentuk denah gitu, bentuk dasarnya. Nah, kalau di sini kan bentuknya persegi 4 atau bujur sangkar biasanya. Pada bagian tengah alasnya candi, tepat di bawah ruang utama biasanya ada sumur, dan di dasarnya terdapat peripih atau peti batu. Nah, tapi pada Candi Ganjuran ini, peripih ini diganti dengan patung Yesus yang tingginya itu sekitar 75 cm, lalu juga beserta lempengan kuning yang bertuliskan riwayat pendirian candi. Lalu bagian kedua candi yaitu Buwarloka. Nah, Buwarloka ini menggambarkan dunia tempat manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batinnya. Nah, kalau pada Candi Ganjuran, ruangan tengah ini berisi patung Yesus, yang biasanya umat setempat bilangnya Hati Kudus Yesus, yang menandakan bahwa patung itu adalah patung utama yang digunakan untuk berdoa, jadi beribadah. Nah, di atas patung itu juga terdapat tulisan Honocoroko, aksara Jawa yang berbunyi, "Sampean dalem Moho Prabu Yesus Kristus, Pangeraning Poro Bangsa," yang artinya Sri Baginda Yesus Kristus, Raja Pelindung para bangsa. Nah, patung ini ukurannya sekitar 1,5 meter dan terbuat dari batu keras putih yang keras, cukup keras juga, namun memiliki permukaan yang halus. Nah, kalau kita mau lihat gambarnya seperti ini. Seperti ini ya, kalau bagian dalamnya. Nah, tadi setelah kita melihat patungnya, jadi itu salah satu yang ikonik juga di sana. Dan mengapa dipilih bentuknya seperti itu? Karena wayang itu seperti wayang, jadi bentuk patungnya itu. Wayang digunakan untuk mendramatisir kisah-kisah versi Jawa dari epos India, seperti Mahabharata dan Ramayana, atau versi mitologis dan sejarah kerajaan-kerajaan sebelum masa kolonial. Nah, Candi Ganjuran juga memperlihatkan tempat peribadatan Katolik yang sungguh bernuansa Hinduisme. Kita bisa lihat dari hiasan dari patung Yesus yang terdapat di dalam candi tersebut memiliki ciri pewayangan yang kuat, terlebih pada bagian kepala patung itu terlihat jelas jika dibandingkan dengan wayang. Jadi seperti ada kemiripan ya, jadi bisa di bagian kepala ini ada nyamat, ada modangan, terus ada ya jamang susun 3 dan sebagainya. Yang bila dibandingkan ini terdapat kemiripan. Juga kalau lihat dari keseluruhan juga sangat bernuansa Hinduisme, tapi juga tidak mau menghilangkan kekristenannya juga. Misalnya ada mahkota raja, sandaran singgasana yang seperti Buddha itu, jubah pendeta, patan berbentuk hati, karena tadi sebutannya kan Yesus, hati Yesus yang Maha Kudus, jadi ada tambahan hatinya. Terus juga ada kelat bahu, gelang, genukan, ya dan semacamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari pendirian Candi Ganjuran ini adalah bentuk keberpihakan keluarga Smutsar kepada kaum pribumi yang tertindas pada saat itu. Mereka ingin menghadirkan kekristenan kepada pribumi, terutama pribumi Jawa, dan berharap bahwa pribumi Jawa dapat hidup sejahtera seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk poster saya memilih gambar poster yang kedua, yang tagline-nya "End This War". Jadi saya menganalisisnya bagian per bagian seperti itu. Jadi pertama dari plastik. Jadi menurut saya plastik di sini merupakan sebuah termasuk ikon ya. Jadi dia ikon kenapa? Karena tentu wujudnya sangat menyerupai plastik. Maksudnya dia sudah mewakili plastik dengan bentuk fisiknya seperti itu. Dan juga plastik ini juga
merepresentasikan 78% sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Nah, meskipun gambar dengan sampah plastik yang kecil, bisa kita lihat ini kecil ya, bukan tumpukan sampah plastik, tapi hanya satu buah plastik kecil. Poster ini hendak memberikan penekanan bahwa plastik sekecil ini pun juga dapat berdampak besar bagi berjuta-juta spesies di bumi. Lalu juga dari latar tempat yang dipilih. Sampah plastik ini tidak hanya berdampak buruk bagi manusia saja, tapi juga seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, jadi menurut saya pembuat poster ini memilih latar belakang yang adalah hutan, dominasinya hijau ya, hijau hutan, lalu ada burung yang sedang terbang, dan juga ada sungai. Nah, karena menurut saya ini juga sudah mewakili seluruh makhluk hidup yang berada hidup di tempat yang berbeda-beda, yaitu darat, air, dan juga di udara. Lalu juga latar belakang yang masih hijau dan tampak asri ini menurut saya juga digunakan dalam poster ini untuk menunjukkan bahwa keadaan semacam inilah yang menjadi sasaran empuk bagi sampah plastik yang dapat merusak tentunya. Dan ini juga menunjukkan bahwa alam kita ini sedang ada dalam situasi darurat. Darurat akan bahaya sampah plastik. Penggambaran yang digunakan dalam poster ini yaitu plastik yang dilempar dari atas. Jadi seperti sedang melempar bom seperti itu. Menurut saya pertama, poster ini hendak menggambarkan bahwa orang perlu menghadapi fenomena ini seakan seperti sedang berperang. Lalu yang kedua, poster ini hendak juga menggambarkan betapa bahayanya plastik. Jadi penggambaran yang digunakan adalah semacam bom plastik seperti itu ya. Sampah plastik ini seperti bom. Nah, memang kecil bentuknya ya, tapi efek ledakannya pasti akan sangat besar dan juga pasti dapat merusak tanpa pandang mata. Jadi tidak pilih-pilih. Lalu yang ketiga itu bom plastik ini dilempar dari atas langit. Jadi dijatuhkan dari atas langit, bukan dilemparkan di darat langsung seperti itu. Mengapa tidak diletakkan di jalur darat saja? Bisa saja ketika kita melempar dari atas, kehadiran bom plastik itu nggak langsung disadari seperti itu dan tidak terlihat mengancam mungkin malah ya. Nah, hal ini malah menunjukkan bahwa manusia itu seringkali lambat menyadari bahwa kehadiran sampah plastik itu semakin banyak dan tak terkendali dan juga mengancam gitu. Nah, baru kita manusia itu baru merasakannya itu di akhir-akhir nanti. Jadi seperti bom gitu. Mungkin awal kita nggak merasa itu membahayakan, tapi ketika dia meledak di akhir, nah kita akan menyadarinya dan tahu seperti itu. Jadi seperti keterlambatan untuk menyadari. Nah, jadi poster ini mengajak pembacanya untuk menyadari dengan segera bahaya sampah plastik bagi keutuhan makhluk hidup di lingkungannya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tagline End This War. Ada beberapa aspek, yaitu mengapa bentuk kata war atau perang itu digunakan dalam poster ini. Jadi pertama, keadaan yang hendak ditunjukkan adalah keadaan yang sedang genting dan mengancam kehidupan banyak orang. Maka pembaca diajak untuk masuk dalam situasi perang. Sehingga para pembaca dapat sadar bahwa plastik saat ini sangat mengancam kehidupan, sehingga harus diperangi dengan segera untuk menyudahi ancaman sampah plastik tersebut. Lalu yang kedua, bentuk war atau perang saat ini seperti sedang booming. Dan salah satunya adalah dalam aspek kehidupan anak muda sekarang, yaitu mobile game ya. Yang kebanyakan juga mengambil bentuk perang seperti itu. Dan tentu dengan bentuk seperti itu, maksud yang hendak disampaikan pasti akan lebih masuk, lebih mudah ditangkap oleh kaula muda seperti itu. Jadi poster ini juga dapat semakin menarik perhatian pembaca dari kaum muda untuk memperhatikan pesan poster dan menggaungkannya kembali dalam kehidupan mereka masing-masing. Lalu dalam aspek tipografi, jadi font yang digunakan adalah sans serif. Hal ini menunjukkan hal yang tidak formal dan sederhana, yang bermakna bahwa pesan ini ditunjukkan untuk segala kalangan, terutama kaum muda. Jadi yang
tulisan ini tidak berbentuk formal gitu. Jadi emang ditujukan untuk banyak kalangan seperti itu. Lalu juga font yang di italic dan uppercase. Ini menunjukkan bahwa tagline tersebut merupakan seruan yang penting dan genting yang perlu mendapat banyak perhatian pembacanya. Di sebelah kiri dan kanan font juga diberi aksesoris 3 buah garis. Ya seperti ini ya. Ada 3 buah garis yang menurut saya hal ini hendak menunjukkan bahwa seperti garis laju itu ya. Jadi menurut saya ini bermakna bahwa Handisport ini perlu direalisasikan dengan segera. Jadi kita tidak boleh berlambat-lambat seperti itu. Ya, sekian dari saya untuk analisis poster. Ya, jadi untuk analisis selanjutnya itu video mengenai atau film pendek mengenai coin operated. Jadi saya memilih ini karena menurut saya lebih mudah. Jadi seperti sebelumnya saya menguraikannya satu persatu seperti itu. Jadi yang pertama mengenai spaceship atau kapal ruang angkasanya. Jadi film pendek ini menggunakan objek spaceship atau kapal luar angkasa sebagai ikon yang mewakili semua mimpi dan cita-cita semua anak pada umumnya. Atau kapal ruang angkasa menggambarkan impian dan cita-cita semua anak yang tinggi. Mereka berharap dan berkeinginan tinggi untuk segera mencapai cita-citanya itu. Lalu yang kedua adalah ibu dari si anak. Meski perannya hanya sedikit, hanya pada awal film saja, tapi makna dan peranan si ibu cukup penting. Menurut saya kehadiran ibu yang memberikan koin pada sang anak menunjukkan peranan orang tua bagi cita-cita anak mereka. Nah, jadi peran orang tua menurut saya penting dihadirkan dalam peran ibu yang sedikit ini. Satu koin seharga 5 sen memang tidak banyak untuk menerbangkan kapal ruang angkasa ke langit. Jadi ada adegan di mana ibu itu memberikan uang 5 sen pada anaknya. Dan itu hanya sekali di awal. Namun peran orang tua di sini sangat penting. Orang tua perlu memberikan dukungan yang baik di langkah awal si kecil atau anak tersebut yang hendak mencapai cita-citanya. Dan sisanya adalah usaha si anak itu tersebut. Lalu ada berjualan limun dan koin. Karena merasa tidak puas dan tidak cukup menerbangkan kapal ruang angkasanya, si anak berusaha mendapatkan lebih banyak koin untuk mencapai tujuannya itu. Salah satu yang ia lakukan adalah berjualan minuman limun. Tidak hanya berjualan sesaat saja, tetapi ia berjualan sampai ia sudah menua gitu ya. Jadi kalau mau dibilang sampai seumur hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa impian atau cita-cita dapat dicapai dengan usaha keras. Nah, hal ini juga menunjukkan bagaimana setiap orang berusaha untuk mencapai cita-citanya itu tidak hanya pada saat kecil saja, tapi diusahakan selama atau seumur hidupnya seperti itu. Nah, sedangkan koin adalah satu komponen yang penting dalam mewujudkan mimpi atau cita-cita si anak tersebut. Karena tanpa koin, terutama tanpa koin yang banyak, kapal ruang angkasa tidak dapat meluncur. Koin seharga 5 sen memang kecil, tapi setidaknya 5 sen tersebut dapat menggerakkan sedikit demi sedikit kapal tersebut. Nah, maka anak tersebut berusaha keras untuk mendapatkan koin-koin yang banyak dengan berjualan limun. Nah, hingga masa tuanya ya. Makanya judul film pendek ini adalah coin operated, yang artinya sendiri adalah koin yang dapat mengoperasikan atau menggerakkan sesuatu. Jadi membuat aktif fungsinya. Lalu peran si anak. Nah, mengapa tokoh utamanya adalah figur seorang anak? Menurut saya karena anak itu identik dengan cita-cita. Jadi ketika kecil kita kan suka pasti sudah memiliki cita-cita. Jadi menurut saya cita-cita itu berawal pada masa kecil kita gitu. Seorang anak memiliki impian yang ingin diraih, namun umurnya belum cukup untuk memenuhi keinginannya tersebut. Nah, pesan dari tokoh ini adalah setiap orang itu perlu mengejar cita-citanya dengan semangat yang sama seperti si anak. Jadi semangat kita itu nggak boleh luntur. Jadi harus sama seperti kita saat kecil dulu yang mendambakan, yang berusaha keras untuk mencapai cita-cita kita. Lalu juga dalam masalah animasinya,
Film ini menggunakan animasi yang berarti bahwa film ini ditujukan untuk semua umur gitu. Jadi tidak ada batasan tertentu dan juga untuk dewasa mungkin. Nah, tapi juga ini terkhusus untuk anak-anak seperti ini. Namun ada kesan kurang baik menurut saya karena animasinya ini sedikit semacam patah-patah. Tapi ada kemungkinan ya mungkin saja pembuat film ini sengaja memberikan efek semacam itu supaya dapat memberikan suasana atau kesan yang lebih kepada para penonton. Jadi seperti memberikan ciri khas yang mungkin dapat diingat seperti itu. Lalu juga tidak ada perubahan efek warna yang hendak menunjukkan perbedaan waktu. Jadi biasanya kan ada ketika kita flashback warnanya berubah jadi BW, black and white. Ketika masa kini full color seperti itu. Atau ketika masa depan berubah lagi. Tapi dalam film pendek ini tidak diterapkan perubahan efek warna seperti itu. Dan menurut saya ini hendak menunjukkan bahwa pesan yang hendak disampaikan itu bukan hanya untuk masa lalu atau masa depan kita, tapi juga keseluruhan hidup kita. Jadi untuk yang lalu, untuk yang sekarang, dan juga untuk ke depannya seperti itu. Terima kasih.